Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Karena makin hari makin kita dihadapkan pada risiko-risiko dosa, sehingga hari-hari yang kita miliki itu menjadi hari yang kita anggap kenikmatan dalam konteks kesempatan untuk bertobat. Salawat serta salam semoga Allah tampilkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para penerusnya, keluarga para penerusnya. Bismillah. Di hari ini kita dihadapkan pada banyak konteks yang banyak pemahaman-pemahaman yang membuat umat itu makin terfragmentasi. Jadi banyak munculnya orang-orang cerdik pandai itu justru tidak memberikan pencerahan kepada umat. Yang kita lihat hanyalah polarisasi yang makin menganga di tengah umat. Saya tidak bisa membiarkan pikiran liar saya untuk menyimpulkan bahwa ini ada satu grand design, ada satu desain besar yang memang ingin membenturkan umat. Saya minta sampean tidak terkecoh untuk silau dengan gelar, dengan asal sekolah atau universitas di mana para penceramah itu berasal. Saya minta sampean untuk mencermati diri masing-masing saja, agar tidak ikut merosot di dalam pusaran saling caci, saling maki, terutama di media sosial. Media sosial itu penuh dengan framing itu gambar kaki bisa jadi gambar pisau, gambar pelaku bisa jadi gambar korban. Orang bisa playing victim ketika dia benar-benar pelaku kejahatan. Apalagi sekarang sampean dan saya sangat tergantung kepada media. Siapa yang gak lihat serial layangan putus? Itu kan kalau saya melihat memang fakta yang ada di masyarakat itu fakta yang sangat terjadi, potret itu sebenarnya. Dari sisi kisah tidak ada salahnya itu, karena kisah itu ada realitas. Memang begitu realitas di masyarakat sekarang banyak sekali. Tetapi yang tidak disadari oleh kebanyakan umat adalah kisah itu jika ditonton berkali-kali akan menimbulkan keresahan
keretakan, teriak-teriak di dalam rumah tangga. Suami yang setia baik-baik saja, istrinya itu bisa nggak karuan jungkir balik neliti HP-nya suami, hanya gara-gara seluruh suami dianggap aris. Ya. Nah, yang aslinya suami baik-baik saja, tidak kepengen selingkuh, tidak kepengen apa, tapi karena tiap hari dicurigai seperti itu, lama-lama berpikir, gimana rasanya selingkuh? Nah, udah mulai. Padahal orang kayak Mas Robi itu nggak mungkin setia. Hidup Mas Robi. Namanya jauh bukan aris. Iya. Tokoh Kinan maupun Lydia itu begitu digandrungi oleh ibu-ibu ini. Akhirnya setiap orang yang dekat sama suami dianggap Lydia semua. Padahal namanya Juminten, Wakiin, Salim. Nah, saya ingin memotret betapa gampangnya manusia ini, ya kan, terkooptasi oleh isu-isu yang memang sengaja diciptakan, opini yang sengaja dibentuk. Yang pertama, yang kedua, itu kan kemudian membangun satu grand pemikiran bahwa poligami itu keliru. Bahwa poligami itu jelek, bahwa poligami itu sangat menyakiti perempuan. Loh, bukan ke saya ini, tapi Rasul kita Muhammad SAW itu poligami. Hati-hati perempuan, hati-hati. Saya ulangi, fakta di dalam film itu kisah nyata memang. Dan memang fakta seperti itu saya pun melihat bahwa itu pasti terjadi di masyarakat. Tapi ketika itu didramatisir sedemikian rupa, dibumbui dengan alur-alur bombastis, apalagi yang memang itu diarahkan kepada kebencian terhadap laki-laki yang ingin poligami, itu saya sesibuk apapun tetap ingin mengikuti itu alur pikiran masyarakat, karena dakwah saya harus tahu apa yang sedang ada di pikiran masyarakat. It's my dream, not her. Di situ jelas si Aris pengen mempoligami Lydia sama Kinan. Ya, Aris jelas keliru, dia selingkuh, gitu loh. Jangan ditiru Mas Malik. Ditiru. Jelas keliru itu. Ketika ketahuan dia dengan tegas menyatakan aku pengen poligami, tidak boleh. Sehingga hati-hati di dalam melihat itu. Itu yang pertamanya. Terus yang kedua gini dulu. Saya ingin mengajak sampean untuk, saya kemarin mampir ke rumahnya Mas Agus Jember. Saya mampir ke rumahnya Mas Agus Jember karena saya sedang inspeksi dengan Gus Naim pembangunan masjid kita yang di Jember. Nah, di situ ada Mas Agus, terus Mas Naim yang ngajak kita mampir, akhirnya saya mampir. Nah, begitu saya ngobrol-ngobrol, setelah ketemu sama istrinya juga, anaknya juga, istrinya cerita kalau sebelum saya datang itu dia 2 kali mimpi didatangi dulur-dulur SPMA. Ya berarti ini mimpi saya. Saya bilang mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah.
Ada satu hadis di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah pernah bersabda, sepeninggalku sudah tidak ada nabi. Tidak ada. Lalu ada apa ya Rasul? Kata sahabat, akan ada al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat ya Rasul? Al-mubasyirat adalah mimpi-mimpi yang ditujukan kepada orang-orang beriman sebagai petunjuk pengganti wahyu. Ya, bukan pengganti wahyu dalam arti ada wahyu baru, bukan ya, tetapi sebagai petunjuk. Kata Nabi, di akhir zaman nanti al-mubasyirat itu adalah satu di antara tanda kenabian. Ya. Nah, semakin banyak orang-orang beriman yang bermimpi dan memberikan kita clue atau petunjuk, tanda bagaimana kita saling bersilaturahmi, bagaimana kita menjalani hidup seperti yang kemarin saya ceritakan. Ya. Gimana? Itu tidak masuk akal, Bu Putri, ya kan? Bagaimana seorang Papua yang tidak direncanakan, yang datang ke SPMA karena putrinya meninggal di SPMA, lalu dulur-dulur terutama para kotama ingin menghibur ibu Furu ini, marganya namanya Furu, nama Islamnya Halijah. Ketika berkunjung ke SPMA, lalu kemudian para Gus mengajak keliling ke Canggu, ke Bambang, ke Pasuruan. Kemudian sampai ke Bali. Begitu nyampe Bali, saya jamu di Sumberila Media Center kita, ada foto besar itu. Dan dia kaget sekali karena ini adalah foto yang saya lihat dalam mimpi saya. Mimpi yang saya terima bahkan jauh sebelum saya punya suami. Bapak ini saya tidak yakin, saya kejar lagi. Bagaimana Bapak Ibu yakin? Kapan mimpi itu? Mimpi itu sekitar tahun 90-an, berarti sudah hampir 30 tahun. Saya bilang, bagaimana Ibu yakin? Karena pada saat saya mimpi itu, saya yakin saya akan bertemu dengan Bapak ini. 2 kali dia bertemu itu. Yang satu di laut, yang satu di kampung dia sebutin kampungnya, saya nggak bisa nyebutin, nggak tahu kampung dengan bahasa Papua. Dan dia kemudian sekarang berikrar betul untuk mendirikan pesantren SPMA di Kaimana, Papua. Petunjuk semacam ini yang juga diterima oleh kalau nggak salah Mas Sulaiman itu, Mas Sulaiman itu, nanti bisa tanya sendiri. Ya, menurut saya adalah al-mubasyirat. Saya kemarin juga Mas Musliman takziah ke Pak Ali Mabrur di desanya Mas Musliman. Pak Ali Mabrur itu istrinya barusan meninggal sekitar 40 hari yang lalu. Istrinya itu juga dulu dinikahkan. Jadi konsep nikah Tahmapura itu sudah dilaksanakan Pak Guru sejak dulu ya. Pak Ali Mabrur itu dinikahkan Pak Guru, saya masih ingat, tahun 82 dapat orang Gresik. Nah kemarin saya sama Gus Naim takziah ke sana. Pak Ali Mabrur ini satu di antara orang yang sama seperti itu juga. Yang ketemu Pak Guru itu bahkan jauh sebelum ketemu Pak Guru. Hingga waktu Pak Ali Mabrur ini dulu di Kalimantan. Sama konsepnya juga. Nah sehingga al-mubasyirat ini petunjuk-petunjuk yang kayak tadi saya ditegur oleh Allah. Jadi kita inilah punya TPU, punya santri, terutama para taruna yang mengabdi di cabang-cabang.
Saya seringkali kemudian masih sudah semaksimal mungkin memperhatikan gimana kesehatannya apa, tapi ternyata masih luput juga. Saya tadi ditegur seolah yang cabang sana. Akhirnya saya minta untuk Mbak Erna dengan satu rombongan ke cabang Gresik sama cabang Tuban, Mbak Rida ke cabang Mojokerto sama cabang Jombang pagi. Nah ternyata betul, yang di Gresik Karuni kita sudah hampir seminggu lebih sakit dan tidak bisa berobat, sehingga kemarin tadi kita bawa obat. Yang di Mojokerto ternyata betul, ada satu orang di Mojokerto yang sakit kritis di ICU. Nah, hal-hal semacam ini tuh loh di SPMA itu menjadi sesuatu sebagai manifestasi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bahasan kita itu tidak hanya sekedar bahasan oh itu ada bego nyata, begonya nyata. Nah, ya. Kita sudah semakin didekatkan dengan dunia metaverse. Dunia metaverse itu adalah dunia di mana sampean dan saya diajak masuk ke dunia virtual yang aslinya itu hanyalah biner-biner baik komputer. Tapi bahkan di sana kita diajak untuk seolah-olah kita memiliki lahan, seolah-olah kita memiliki gedung, seolah-olah kita memiliki kafling-kafling yang nanti bisa diperjualbelikan. Bahkan kaflingnya itu pun ada klaster-klaster sesuai dengan harganya. Mana saya sebutkan dalam live streaming Facebook itu. Seoul di Korea Selatan akan menjadi the first virtual city in the world. Jadi Seoul sudah menginvestasikan jutaan dolar untuk membuka kota pertama di dalam dunia metaverse. Loh, apa yang ingin saya sampaikan adalah kalau orang sekarang aja ya berani sekali mencoba membawa dunia maya ke dunia nyata, padahal masih maya itu. Apa yang ada di dalam kacamata metaverse itu tidak ada. Tapi orang berani membeli dan seolah-olah bermain dalam dunia yang ada. Lah kok kita yang sudah dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya tentang surga neraka, tentang akhirat, ialah dunia metaverse yang bahkan super metaverse, yang bahkan belum pernah terfikirkan oleh orang 1400 tahun yang lalu. Kok kita nggak berani yakin loh? Begitu kacamata itu sampean pakai plek di mata sampean, sampean itu masuk di dalam dunia itu. Ketika sampean berselancar memasuki museum, bahkan mengikuti wahana permainan, seolah-olah sampean sedang meluncur benar, padahal sampean di situ aja tuh. Masih ingat daunnya Pak Guru tentang kulit dan isi. Ketika menerangkan tentang akhirat, di mana kulit di sini ya isi di sini. Waktu sampean mendengar itu, seolah Pak Guru ngibul. Tapi sekarang kita terbukti, dunia metaverse sampean di sini, Seoul di sini, ya kan? Seoul di sini. Nanti. Jadi sama mengunjungi kuil-kuil misalnya Seonyom apa Cuilan Seng atau apa di sana itu, ya di sini. Padahal sama harus membayar itu. Nah akhirat pun di situ. Sebelum sama pakai kacamata yang sifatnya adalah kacamata asli dari Allah. Ini sekarang yang sama pakai ini kan kacamata Dajjal ini. Dajjal itu matanya buta sebelah, hanya pakai mata satu. Maksudnya mata satu itu apa? Karena nggak memakai dua mata dunia wal akhirah, dunia toh. Makanya dipakai sebagai simbol dolar. Itu simbol bagaimana mengarus utamakan atau memainstreaming manusia agar arus utamanya dunia toh. Dan sekarang cuma kena tuh. Nah makanya sama tak ajak cerdas itu. Berpikir untuk out of box, keluar dari kotaknya mereka itu. Ya, jadi al-mubasyirat itu menjadi pintu kita sekarang ini.
sudah tidak bisa dilawan. Udahlah biarin mereka jungkir balik mau rebutan lahan pakai zaman pakailah Blue Ocean strategi laut biru, gimana kalaupun gajah bangkai gajah masuk pun yang namanya samudra ya zaman masuk aja ya. Jangankan cuma jungkir baliknya mereka rebutan partai atau teman-teman karena nggak boleh pakai bahasa Sunda. Aduh, ini Mbak Adil nggak ada di sini, mau tak laporin Mbak Adil. Kalau nggak boleh pakai bahasa Sunda, oh ini Bang Jago di sini, Abang Jago. Ada laporan kamu Pak Malik ini, ada Bang Jago di sini. Dalam. Ya, jadi ayo kita punya apa ya? Punya pathway sendiri itu, punya pipeline sendiri. Benar, sudah waktunya. Sekarang kalau saya semakin senang gitu ketika si Mark Zuckerberg mau bikin itu, senang deh. Benar ya. Saya benar-benar senang dalam konteks benar kan? Makin mendekatkan pada konsep dunia akhirat yang dikonsepkan Pak Guru itu. Jadi cuma ya ada dua sisi kan. Setiap kali kehebatan itu kan menempatkan sampean dan saya pada dua sisi, menjadi setan atau menjadi Tuhan. Sama ketika ada fakta-fakta teknologi itu sama juga bisa menjadi iman atau malah menjadi kafir. Menjadi kafir ketika sama menganggap bahwa ada surga itu. Dengan dunia metaverse sama itu sudah bisa menciptakan apapun yang ingin sama bayangkan, yang tidak ada di dunia nyata bahkan sekalipun. Sama bisa bertemu Fir'aun di dunia metaverse. Oh iya, karena kuil-kuil yang sudah punah misalnya atau misalnya kota Atlantis yang sudah hilang bisa direkonstruksi kembali di situ. Sama juga bisa bercakap-cakap langsung dengan Fir'aun atau malah menjadi pengikutnya kok. Tapi lagi-lagi sebenarnya kembali ingat ya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Terbukti lagi nanti bahwa sesungguhnya begitu kacamata sama-sama lepas dari kata-kata la'ibun wa lahun, dunia itu cuma senda gurau dan permainan. Di dunia metaverse semakin membuktikan itu. Saya masih ingat betul Pak Guru itu sering kali tahu gini, Gus, saya melihat sesuatu menyentuh benda ini hanya sebatas kemampuan panca indera. Iya. Dan orang akan semakin ke sana karena memang kita sebenarnya kan tidak ada. Perasaan juga begitu kan, perasaan senang, perasaan sedih kan yang naik turun, timbul dan tenggelam, up and down kan. Mas Malik kan nggak mungkin sedih terus, Mas Heru juga nggak mungkin gembira terus, nggak mungkin. Pak Yed juga nggak mungkin tegang terus, nggak mungkin. Ya begitu ya, kadang tegang ya kadang dunia begitu ini. Ya, jadi entah saya tadi ngomong apa aja, yang jelas saya ingin ajak sampean singkat saja. Ayo lebih memantapkan di sini, di jalan ini, di perahu ini. Wis talah sedikit demi sedikit akan makin menunjukkan bukti tentang ajaran Pak Guru itu. Serius ini. Jadi saya pas tadi kemarin itu diskusi dengan wawancara sih sebenarnya, lebih kepada wawancara Mas Zahid, kemudian Mas Syauki, lalu ada Mas Ilham, 3 taruna tingkat 2 yang sedang pengabdian di Jember. Mas itu anaknya putih, sekarang jadi hitam banget. Ya, jadi putih, sekarang hitam banget. Matanya merah karena ngelas. Di dunia ketika serbuan hedonisme atau
kehidupan yang pleasure seeking, easy going, orang pokoknya mau gue, nikmatilah hidup selagi hidup cuma sekali, kan gitu anak-anak muda sekarang. Tapi ada sekelompok komunitas namanya TPU, namanya Taruna dan Taruni, yang justru mengikhlaskan diri untuk tidak ikut itu. Dan real ada. Mas Susilo tadi saya ini yang berangkat terbang dari Kalimantan ke sini. Saya tanya, berapa bulan banyak? 8 bulan. 8 bulan tidak ketemu anak istri. Kalau TNI yang penugasan UMU atau UNFIL, ya UNIFIL, jadi pasukan perdamaian PBB, memang mereka berpisah dengan anak istri 1 tahun lebih kadang. Tapi setiap kali para penjaga perdamaian itu pulang, mereka pesangonnya besar sekali, rata-rata bisa beli mobil. Jadi perpisahan dengan anak istri yang terbayar oleh pertama kenaikan pangkat, yang kedua dengan gaji besar. Tapi ada orang-orang yang lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, membangun masjid, membangun pesantren, dan tidak ada harapan gaji apapun. Ada. Yang lebih hebat lagi, mereka-mereka ini ternyata secara hampir tidak bisa diterima akal, tetap bisa mencari nafkah, dan anak istrinya pun ternafkahi. Dan itu ada di kehidupan sekarang. Ternyata mereka ya punya sepeda motor kayak sampean, sama aja, sampean juga punya. Ya punya HP, ya anaknya sekolah. Yang saya ingin potret adalah kehidupan komunitas semacam inilah antitesa dari kehidupan kapitalisme, antitesa dari kehidupan yang didengungkan oleh Dajjal. Ketika saya tanya, Mas Hari nggak pulang kan? Tergantung partner. Oh. Serius, masih ada WA-nya. Jadi partner itu masnya bujuk. Jadi saya tanya, masih ada? Mas Hari nggak pulang kan? Saya apa kata partner? Saya tidak berani takut partner karena partner kalau sholat. Terus saya paksa, waktunya pulang Mas Hari. Meskipun masih nyaman berjuang, tapi sebagai bashar tetap harus pulang. Sambang sama istri, anak. Sekarang nggak, kalau mungkin bentar lagi datang. Jadi udah 5 bulan, 2 bulan di Lumajang membangun masjid sampai selesai sama asrama, lalu 3 bulan lanjut di Kalimantan. Istri-istrinya pun berjuang semua nih. Istri yang ditinggal tabah luar biasa. Ya. Jangan salah ya Mbak. Mbak ini ada Mbak Lina, ada di Lombok Mbak yang tinggal Mas Den siapa? Suatun. Ini mbak-mbak juga yang kemarin ditinggal lama, ada Mbak Iqbal kemarin ditinggal berapa lama sama Mas Aziz. Ada Mbak Dwi yang ditinggal lama sama Mas Ansi, ada Mbak Yuyun yang tiap hari melihat padi di sawah. Ditinggal Mas Ardi. Ya, ada Mbak Saropai ditinggal Mas Yanto. Tapi justru di situ letak yang nggak mungkin ada Lydia dan Kinan. Karena ada rindu tuh. Karena ada rindu. Karena ada rindu. Kalau tiap hari ketemu, enak. Nah, kehidupan inilah dulur yang ingin saya bawa ke sampean. Bukan kok sama tak suruh itu. Ada kehidupan itu, kehidupan yang dulunya oleh Rasulullah Muhammad SAW dicontohkan bersama para sahabat. It's already
years ago, sudah 1000 tahun yang lalu itu. Orang-orang yang kata itu kan zaman Nabi. Enggak, bisa kok dibuktikan sekarang. Kenapa Mas Yahid kok enggak pulang aja, di rumah juga enak? Enggak. Saya kalau di rumah bisa jadi jauh lebih nakal dari sekarang. Berarti kamu nakal? Iya. Nakal juga dia merasa. Tapi kalau dia di rumah bisa sangat jauh lebih nakal menurut dia. Mas Syauqi juga gitu. Mas Syauqi kan anaknya satu tokoh di sana, di Lamongan sana. Artinya berada juga bukan karena miskin gitu. Iya. Ya, nih saya ingin mengkabarkan itu saja. Dan tetap dalam dalam langkah ini biar sama nggak kendor, biar nggak sampean nggak merasa sudah dengan perjuangan ini. Ya, saya kemarin juga ketemu Mas Wahyu yang bulan lalu sudah 2 pekan, kalau 2 minggu 2 pekan kalau salah, ngelas di Jember. Kemarin ternyata kesana lagi. Saya ultimatum, jangan tinggalkan kerjaan yang di Bandara Loya. Berjuang boleh, tapi jangan sampai kehilangan kerjaan. Saya tidak mau kayak gitu. Oh siap, aman Gus. Oh ya sudah. Jadi ini yang harus mengantarkan kita kepada akhirah. Yang terakhir, ini dulu saya insya Allah dalam 1 tahun ini nanti ya, itu sangat padat untuk riwa-riwi dari Papua sampai Aceh. Jadi karena saya harus mengantarkan serial capacity building untuk cabang, mulai dari pelatihan leadership, pelatihan strategi pemasaran ide, dan seterusnya, banyak sekali. Sehingga saya berpesan ke sampean, mungkin saya kebalinya ya saknyuk gini, kayak besok saya Sabtu udah balik lagi. Jadi saya pengen sampean benar-benar memakmurkan pondok kita, masjid kita dengan 8 rukun santri itu. Ya memang sampean harus sudah sangat maju dalam keimanan dan hirauh. Saya percaya sampean bisa, dan itu hanya bisa dengan kita banyak berdoa. Kuat buat karena berdoa. Kenapa? Karena gini dulu, saya kemarin ketemu Mas Wahid ya. Saya disupir Mas Wahid dari Lamongan. Saya kemarin naik darat karena harus mampir ke Banyuwangi dari Lamongan. Terus kemarin dari Jember ke Banyuwangi itu kita 2 mobil, sama mobilnya Pak Raya. Nah saya sama Mas Wahid terus ngobrol. Mas Wahid ini punya anak namanya Audrey. Nah sekarang istrinya lagi hamil lagi. Terus saya bilang gini, Mas Wahid, anak sama umur berapa? Kalau sama umur 4 atau 5. Kalau gitu 20 tahun lagi anak sama itu akan jadi seorang gadis atau makan nikah, siap nikah. Sekitar 24 tahun tuh. Ketika sudah siap nikah, sama bisa nggak bayangkan 20 tahun lagi itu perusahaan kayak apa? 20 tahun lagi itu tantangan akhlak yang dihadapi oleh anak-anak sampean kayak apa? Nah sekarang Audrey mau punya adik, masih dalam kandungan. Ada nggak dalam bayangan sampean konsep pendidikan atau nilai yang hendak sampean tanamkan kepada adiknya atau si Audrey ini, supaya dia punya modal kuat untuk menghadapi Dajjal 20 tahun yang akan datang? Kalau sekarang saja kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan udah kayak gini. Kalau ada orang sekarang yang mengatakan Indonesia atau dunia ini sedang baik-baik saja, ya berarti dia sedang mabuk lem. Nah, masalahnya itu,
tahun lagi gimana rusaknya. Kalau seandainya anak-anak zaman 20 tahun lagi kuliah, ya toh, sedang mahasiswa sekarang ini, ya Allah, mau zaman kuliah kan gimana? Betul ini, Mbak Tri. Ini yang seringkali tidak terpikir. Saya bilang sama Mas Rafid, saya yakin Mas Rafid, kalau sekedar mencarikan nafkah untuk anak sampean, menyekolahkan, untuk membuatkan, sampean mampu. Gimana menjaga dan memastikan anak-anak kita, anak-anak sampean ini ada dalam rel Al-Quran dan hadis. Sekarang ini Mas Hendy, tidak hanya serangan dajjal dari internet dan kemaksiatan, tidak hanya itu, tetapi bahkan yang beragama sekalipun Mas Hendy, itu diserang oleh tadi itu pembusukan melalui berbagai macam perpecahan dan caci maki. Dan hebatnya lagi, diambilkan orang-orang yang sangat-sangat paham kaidah syar'i. Dan hebatnya lagi, diambilkan orang-orang yang begitu karismatik di dalam menyampaikan ide atau ceramah. Ngomongnya fasih, tertata, sangat struktur. Jadi akhirnya orang mandang itu, wow. Ingat ya, the power of words. Kekuatan kata-kata itu bisa membuat orang lain terjun ke dalam api. Nah, sekarang kembali ke kita, anak-anak gimana Mas Andi? Iya, benar. Saya lihat setiap kali lihat anak kecil itu cuma istilah Jawa itu gilam itu. Gimana kamu nanti nak? Yes. Gimana nanti kamu? Saya nikahkan bapaknya Mbak Ibat ini, waktunya Mas Aziz. Sekarang Mbak Ibat punya anak. Anak ini mungkin 20 atau 23 tahun lagi nikah. Jika saya masih diberi umur Allah, saya mungkin yang akan menikahkan lagi. Tapi bukan pernikahannya itu. Dalam proses pembentukan 20 tahun ini, kecepatan teknologi informasi yang kemudian disalahgunakan untuk juga kecepatan kerusakan umat ini. Jadi bukan kecepatan lagi, tapi percepatan. Dalam matematika kan beda ya, kecepatan sama fisika ya. Kecepatan sama percepatan. Kalau kecepatan itu mengikuti deret angka, tapi kalau percepatan mengikuti deret hitung. Nah, kerusakan umat ini mengikuti deret hitung, deret hitung. Jadi 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Sementara kebaikan itu mengikuti deret angka 1, 2, 3, bahkan balik 1 lagi. Iya. Jadi upaya-upaya kebaikan itu mengikuti deret angka. Sementara upaya-upaya kejahatan mengikuti deret itu, percepatan, akselerasi. Itulah makanya saya minta aja untuk memakai kacamata metaverse dunia akhirat, biar dalam mendidik anak-anak juga punya kacamata yang lebih luas. Ya banyak loh. Jadi benar ini, jangan mau diajak orang-orang yang sing penting wis sembahyang madhep kula guys. Ini yang sedang menutup mata terhadap kerusakan yang ada. Pada Rasulullah Muhammad SAW jelas bersabda 1400 tahun yang lalu bahwa sepeninggalku nanti umat ini, kamu tidak bakal menemukan umat sebaik umat saat ini. Umatku nanti bagaikan ayakan kulit syait, kulit ibadah mereka itu tinggal kulit tanpa isi. Jadi ini, sama tahu semongko ya, semongko itu kalau di luar. Nah sekarang itu yang dirusak itu dalamnya, kulitnya dibiarkan aja, dalamnya dihancurin habis dulu.
kosong banget, bahkan penuh dengan busuk. Dibusukannya, busukannya di dalam. Kelihatannya dalam masih hijau. Nah, orang tereuforiakan itu jauh oleh hijaunya luar ini, sehingga menganggap baik-baik saja, padahal dalamnya busuk. Islam juga begitu. Makanya al-Islam mahjubuna bil muslimin. Islam itu dirusak, ditutup, hancurkan oleh orang Islam. Begitu hancur dalamnya udah, orang terlena dengan dalamnya yang nggak tahu dia. Nanti kalau orang-orang ini yang sudah memang mereka biar hancur busuk ini, pengen hancurkan gampang, penyek, selesai sudah. Sekali tepuk habis. Islam walaupun kelihatan sekian ratus juta bahkan 1,3 miliar di muka bumi ini, tapi begitu gampang kan penyek. Kenapa? Karena selama ini umat Islam itu tadi euforia pada kamuflase kulit yang hijau, padahal dalamnya siapa yang gak terpesona dengan masih berbondong-bondongnya orang pada kegiatan-kegiatan ritual, tapi kegiatan-kegiatan sosial yang faktual. Jadi ini yang saya tak cerdas untuk sekurangnya harus ada orang-orang yang sadar, yang terus bergerak. Apa gerakan kita? Pertama adalah anfusakum wa ahlikum. Selamatkan dirimu dan keluarga. Pak Guru Mukhtar membuat cangkang bernama Ashabul Kahfi di SPMA ini. Ayo kita selamatkan diri kita. Di luar sana serigala-serigala haus darah saling berantem untuk menghabiskan domba-domba itu. Nah, nanti kalau sudah kambing-kambing itu habis, itu serigala itu makan makanan, saling memakan tuh. Iya, saling memakan. Sumber daya alam cuma ini. Apa lagi? Nah, sampean aja tak jatuh. Selamatkan diri, keluarga dan ini. Jangan lihat anak kecil kayak saya lihat darah gitu. Itu sih apa namanya? Biangka. Biangka gitu nanti gimana ya? Cara saya itu, ada yang tanyakan, silakan. Dan silakan. Ya. Di grup yang baru dibentuk kemarin itu ada pertanyaan tentang transaksi link. Transaksi link. Kayak BRI menggunakan akun itu untuk mentransfer orang yang lagi membutuhkan paspor. Kita menjadikan media fasilitasnya. Oh, yang kayak desa-desa itu. Ada pertanyaan untuk dijawab. Oh iya. Kalau memang boleh dijawab sekarang, saya ingin membuat itu. Sama diminta di mana? Saya ada keinginan membuat itu. Apakah itu boleh? Pertanyaannya kan seperti itu. Iya. Dengan belum memberikan jawaban. Oh, saya nggak baca mungkin. Ya nanti saya bilang. Terima kasih Anda. Kalau saya bilang gini, selama ini memang saya masih memakai akun perbankan ya. Saya punya ATM, yang jelas bukan kartu kredit, karena kartu kredit itu kan orang yang punya hutang. Kalau ATM itu orang yang punya uang. Saya punya uang, bukan punya hutang. Nah, saya memakai kartu perbankan itu hanya sebatas dulu kayak orang memanfaatkan pos pakai wesel. Orang mengirim uang lewat pos itu kan bayar pakai wesel itu, ya kan? Bayar. Jadi misalnya saya ngirim uang 100.000, sebenarnya yang saya serahkan ke pos itu kan bukan 100.000,
tapi mungkin 110.000, karena 10.000 ini untuk biaya pos ngantarkan uang saya sampai tujuan. Link itu saya melihatnya begitu. Jadi kan nanti sama dapat fee itu. Kita jadi pihak ketiga. Setelah ada dua pihak kita berada di tengah. Apa itu boleh? Ya sama. Kan gitu. Jadi misalnya narik 100.000 kan, kita kan ngasih duit dia kan, diambil dari situ bisa saja, sama aja dengan kita ngasih dia kan. Jadi misalnya 100.000 nanti kita terimanya kan 90 sekian gitu kan, gitu tuh. Ya, kurang lebih seperti itu, dia transfer kasus. Ini kan 6.000 catnya. Iya. Karena dia menggunakan fasilitas kita nambah gitu. Jadi, betul. Itu boleh. Boleh. Itu hampir sama kayak kita ojek aja. Termasuk uang virtual juga. Iya, kalau saya uang virtual malah belum mempelajari. Saya kemarin ditanyain tentang Bitcoin, tentang cryptocurrency itu. Saya minta diterangkan Mas Henry, saya belum ngeh gitu. Jadi belum berani ngasih hukum tentang itu. Tapi kalau link saya insya Allah membolehkan itu. Artinya kita mengkiaskan itu pada kurir yang diperintah untuk mengantarkan barang. Dan kurir itu tentu minta dong gitu. Jadi Pak Pos itu tadi misalnya kan dulu saya pernah itu rumah kita itu disewa untuk Pak Pos di desa. Karena pos hanya nyampe kecamatan. Maka pos nyampe desa kan butuh biaya lagi tuh. Nah, sehingga biaya itu diambilkan lagi. Pos vessel pun begitu. Sehingga saya anggap Saman itu setelah dari pos, Saman adalah jadi orang yang mengantarkan vessel tadi. It's okay itu menurut saya. Jadi kalau misalnya Saman di desa kan banyak itu, dan itu sangat membantu itu. Sangat membantu. Di Muara Sindang tempatnya Gus Salim itu nggak mungkin ada ATM di sana. Dan di sana link itu sangat membantu. Jadi kayak di Kiringan gitu ada link juga. Itu menurut saya membantu dan asalkan ya kang mencesnya itu nggak terlalu cekek gitu, itu nanti kena hukum yang berbeda lagi itu. Tapi kalau dia sudah sewajarnya memang that's okay. Tapi kalau yang itu saya ingin pelajari lagi, yang tentang cryptocurrency atau Bitcoin saya belum paham. Yang uang virtual itu kan, saya belum paham. Dari penukaran uang itu biasanya kan pada saat menjelang hari raya itu kan ada penukaran uangnya 100.000, nanti biasanya dapatnya kan potongannya kadang-kadang yang 20.000 per 100.000 per 1 juta. Itu gimana? Itu banyak yang mengatakan haram karena itu seperti langsung jual beli uang. Karena kan di drilling itu dibuka seperti itu. Kita ada jasa mbak penukaran uang sekian, nanti potongannya sekian. Tapi itu banyak yang mengatakan haram. Saya lebih mengatakan jangan ya. Kenapa? Karena itu langsung transaksinya adalah uang dengan uang, beli uang dengan uang. Jadi beda nanti transaksinya begini. Jadi kalau misalnya kita ke bank langsung, kemudian kita tuker, tapi memang kadang pihak perbankan sendiri memang udah kong kali kong sama penjual-jual kayak itu. Dibilang udah habis lah, sudah inilah gitu. Biasanya begitu. Ya sudah lah, manusia memang kayak gitu. Makanya ya kita uang biasa aja lah, nggak usah baru apa-apa. Anak-anak itu juga dikasih uangnya biasa aja, nanti beli sama aja. Tapi ya karena kita kepengen seneng gitu kan. Jangan terlalu seneng. Ada lagi? Tidak apa-apa, seneng saya. Udah 15 tahun Mas Dur nggak tanya, alhamdulillah hari ini tanya. Seneng saya, adem banget saya. Loh bener, udah lama ini. Hari ini syukuran ya. Jawab, silakan jawab. Apa ya? Jawab, gimana? Sama buka link juga di sana, di desa ya. Nggak apa-apa, desanya Caot itu pantas itu kalau bikin kayak gitu. Apanya? Aduh, ya jangan. Masa uang 50.000 ngecasnya 50.000.
Karena itu sistemnya udah jelas. Kan transaksi yang jelas ya, jadinya nggak kayak sistem potongan, sama aja dia motong atau bayar lagi dengan itu diberikan untung kan sama aja. Lagi? Oke, saya rasa itu ya dulu ya. Jadi benar yang ditanyakan Mas Nur tadi benar, artinya sistem yang dibikin mereka ya harus kita siasati untuk kepentingan kita juga ya. Jadi kayak sekarang ada AI atau artificial intelligence, nanti ya kita pakai untuk kepentingan kita. Nah, kayak gini kan alhamdulillah kita ini kan terbantu dengan adanya teknologi yang dibikin orang-orang non muslim juga, atau Zoom. Orang-orang yang tidak mungkin kemarin ikut ngaji sekarang ikut ngaji ya. Grup yang dibikin sebenarnya bikinannya Gus Pio itu Mas. Karena permintaan mereka dulur-dulur yang ngaji itu, sehingga link yang berbeda. Sekarang siapa aja yang masuk, saya nggak tahu itu sudah 290 berapa yang masuk itu. Saya nggak kenal bos itu. Ya nama-nama di dalamnya itu udah orang, saya lihat ada jenderal, ada profesor, ada siapa. Mas Malik malah nggak ada. Ada nggak? Betul-betul. Kalau Mas Malik itu nggak perlu ada di grup situ, soalnya sudah ada di hati saya. Saya kemarin khawatir loh Mas Nur, soalnya laba 4 itu satu persatu udah mau hijrah semua. Nah ini kemarin udah berapa bulan itu, waduh ini Gus Nusantara begitu ya, Gus Nusantara begitu. Saya kayak langsung mendekati Mas Denny, awas ya, awas ya. Ternyata Mas Malik balik, alhamdulillah. Kalau di sana malah sama Pak Budi disengkap itu. Kan saya bilang gitu, nanti sana buka cabang baru. Kemarin kan ketemu di Kediri itu. Buka cabang baru nanti. Mas Budi ini, Mas Malik ini. Apa? Paling buka cabang. Kata Mas Budi gitu. Menyakitkan. Iya. Alhamdulillah. Oke, saya rasa itu ya. Tetap semangat dan lagi-lagi sama tak ajak untuk berpikir tadi itu ya. Ion. Sekarang ikuti tidak apa-apa, ikuti perkembangan itu tidak apa-apa, tapi pakai itu untuk senjata kita di dalam berdakwah. Senjata kita dalam berdakwah. Sehingga ada kritis gitu loh. Jadi orang itu kritis gitu. Ada IKN atau IKN teman? Tahu IKN? IKN Nusantara. Nantilah kita bahas. Jadi teman boleh mengikuti kayak gitu, tapi harus kritis ya. Jangan gampang ada kinan ikut-ikutan, ada ini ikut-ikutan, jangan. Dan sama harus lebih kritis, ini arahnya kemana gitu loh. Jangan cuma jadi kambing congek itu. Orang ini kan sama tahu yang dulu dipakai untuk isi gas kalau kita itu apa ini? Nah ini otaknya manusia itu dibuka plak terus corong, sama terima aja, nggak ada filternya plus loh. Kamu tuh jangan mau jadi kayak gitu. Apapun kritis. Bahkan seandainya Lionel Messi dapat Ballon d'Or itu kritis loh. Kayak enggak gitu. Ada informasi apapun gitu. Boleh mengikuti berita apapun, tapi berpikirlah kritis terhadap itu supaya apa? Enggak terjebak pada hoax. Enggak, tadi Messi itu hanya contoh aja. Ya, gimana dari Kalimantan ke Amerika cuma 2 jam itu apa? Pembodohan semacam ini. Jangan gampang ini ya. Jadi tidak semua laki-laki adalah anis. Kata itu. Di masjid ada orang-orang kayak masjid yang setia, Pak Subur yang
luar biasa ya. Ada kayak Mas Heru yang analisisnya tajam tapi diam ya. Ada kayak Mas Budi yang analisisnya tajam sekaligus kejam. Jadi tidak mungkin kan orang kayak Mas Budi kan nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin lah ya jadi Aris dalam serial Kinan maupun Widya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Paling jadi Andre yang menyimpan. Loh, kamu pikir aku nggak tahu gitu kan? Tahu. Di tengah kesibukan kayak gitu saya ngerti gitu. Paham saya gimana jadi Aris. Kalau Mas Malik nggak paham namanya. Itu hanya untuk orang-orang yang punya style. Ya, Mas Andi, tetap Mas Andi ya. Dalam perahu ini Mas Andi. Jaga si Dara-Daru, jaga si Hafid sini Hafid. Oke sayangnya, ya jangan ikut-ikutan orang di luar sana Hafid ya. Ayo menjaga diri Hafid, menjadi generasi the chosen one, Mukhtarian yang terpilih. Jadi kalau ada dulu gabah diinteri, gabah itu untuk nyari yang murni itu kan kemudian ada Bu Putri di Padang. Kalau kita biar kotorannya naruh di tengah itu kan diapain kalau Padang bahasanya? Bukan diayak. Kalau diayak kan jatuh bawah ini. Iya, bahasa Jawa diinteri Pak. Jadi saya tanya bahasa Padang itu apa Bu Putri? Jadi gabah itu ya diinterin ya. Akhirnya yang kotor itu ngumpul tuh di tengah. Ada yang terputus. Sama juga gitu. Ini sekarang udah diinter ini. Nah, sama mau jadi yang kompos kata Nabi yang bagaikan ayakan kulit syair, kulit korma itu, ataukah jadi yang mentes ini? Sama Safid ajak yang jadi mentes yang Safid ya. Meskipun itu harus anti mainstream, meskipun itu harus walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang umum tidak suka, tapi karena itu walakinna aktsarakum lil haqqi kan, kebanyakan manusia itu terhadap kebenaran adalah tidak. Semoga kita beradakan ditempatkan Allah dalam barisan orang-orang yang terpilih selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Allahumma ihdina fi man hadayta wa 'afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma tafa'na bil bala wal wabal wa badal muslimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa ma'afa'na sajana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.